Ada 3 ciri utama makhluk, saya sebut makhluk karena iblis pun pernah terjebak dengan sifat ini. Nanti saya cerita belakangan, kalau waktunya masih memungkinkan. Kita tarik ke dunia manusia dulu, ke kita saat ini. Ada 3 keadaan yang menjadikan seseorang bisa terkontaminasi dengan penyakit fusuk sehingga menjadi fasik. Illal fasiqin, kata al-fasiqin jamak dari kata fasik, kata kerjanya fasaqa. Sifat keadaannya disebut dengan fusuk. Penekanannya disebut dengan fiskun. Fokus. Secara bahasa, kata fusuk artinya isyan. Bahasa kita yang dikenal dengan maksiat, penyimpangan dari kebaikan. Jadi setiap ada yang menyimpang dari kebaikan atau menolak dari perintah yang harus dijalankan, itu perbuatannya disebut dengan fasak. Makhluknya disebut dengan fasik, sifatnya keadaannya disebut dengan fusuk. Iblis yang punya sifat setan itu asalnya jin yang sangat taat. Sangat taat. Sampai ada riwayat menyebutkan saking taatnya kepada Allah, maka malaikat menyifatinya dengan Azazil, makhluk yang terhormat karena rajinnya ibadah kepada Allah. Cuman karena satu kejadian dia bergeser dari ketaatan, tidak mau menaati perintah Allah, menghindar dari perintah. Diminta oleh Allah hormat kepada Adam, sujud hormat kepada Adam. Jadi bukan persoalan sujudnya, persoalannya ini perintahnya. Jadi ketika dia tidak menunaikan perintah, menolak perintah itu dan tidak mau menaati karena maksiat, maka disebut oleh Quran berubah dari taat menjadi fasik. Maka turunlah Quran surah ke-18. Surah Al-Kahf yang biasa kita baca di Jumat itu selain Yasin. Ayat 50 paling kanan pertengahan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Siapa itu? Kana minal jinni fa fasaqa. Fa an amri rabbi. Asalnya kata Al-Qur'an, iblis itu dari jin yang sangat taat. Dari mana taunya taat? Karena lawannya fasak ini. Fasak itu lawannya taat. Apa ayuti wa taat. Tapi karena tidak taat pada perintah Allah, tahu dari mana tidak taatnya? Quran surah 7 Al-A'raf ayat 11 sampai 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Hei kamu, kata Allah, kenapa kamu enggak taat ketika aku perintahkan untuk sujud? Apa yang mencegah kamu untuk hormat pada Adam ketika aku perintahkan? Kata Allah, hei iblis, bukan masalah sujudnya, ini perintahku, kenapa gak mau taat? Maka iblis menjawab, ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih hebat dibandingkan dengan dia. Kau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Gak level, yang tinggi hormat ke bawah. Membawa kesombongan kepada diri itu namanya istakbar. Istakbar, menampakkan kesombongan namanya takabur. Karena dia membawa melekatkan kesombongan pada dirinya, maka pekerjaan itu disebut dengan istakbar. Enggan, tidak mau disebut dengan aba. Kenapa? Karena istakbar. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Makanya ketika keburukan menutupi kebaikannya, ingat, ada baik menutup buruk, ada buruk menutup baik, itu beda. Kalau baik ini pakaian baik, menutup yang buruk, ada bagian tubuh kita yang nggak enak dipandang, buruk. Makanya disebut aurat. Aurat itu nggak enak kalau terbuka. Aurat itu terbuka. Ya, aurat itu terbuka. Sesuatu yang terbuka nggak enak dipandang. Beda dengan binatang kan? Binatang tuh nggak enak dilihat kalau dipakein, pakai pakaian. Manusia ada bagian tubuhnya yang nggak enak dipandang. Kalau dipandang nggak enak, makanya harus ditutup.
Bahasa singkatnya disebut aurat namanya. Nah, yang buruk ditutup dengan yang baik, maka yang baiknya disebut dengan libas namanya. Dari kata labisa disebut libas, walibasu taqwa dzalika khair. Sebaliknya, kalau yang buruk menutup yang baik, sudah ada yang baik, ditutup yang buruk, maka berubah kalimatnya menjadi balasa. Makhluk yang ketutupan itu disebut dengan iblis. Iblis kenapa disebut dengan iblis? Disebut dengan iblis untuk menggambarkan karena dia menutup semua sifat baiknya dengan kesombongan dan keburukan itu. Makanya sejak saat itu diharamkan oleh Allah kesombongan seakan-akan mengenakan jubah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini?